Selamat datang kembali di ATTL Basket. Sekarang edisi keempat. Balik lagi sama gue Adit. Ada Ivin. I'm back here. Yang minggu lalu nggak ada. Dan Main ada basket minggu lalu. Kok yang ini nggak ada dadah lagi sih kayak kemarin? Ada Bangken. Hey. Bangken. Hari ini kita cuma bertiga. Kebetulan Abi dikejar deadline. Jadi kita bertiga doang. Sebelum mulai, gue mau ngingetin lagi buat teman-teman semua, buat ATTL ini bisa diikutin juga di Instagram. Jadi teman-teman bakal terupdate dengan semua postingan dari ATTL. Dan juga ada video podcastnya juga di YouTube. Jadi teman-teman bisa subscribe channel YouTube-nya ATTL, itu namanya Touchline Network. Oh, gue lupa tadi. Instagram-nya ATTL itu ada di @alongthetouchline. Jadi kita langsung masuk aja kali ya. Nice. Jadi gini, kemarin tuh sebenarnya ada obrolan-obrolan yang seru di grup ATTL Basket gitu kan, ngebahas free agency gimana. Jadi akhirnya kita berkeputusan kita pengen bahas free agency nih buat sekarang gitu kan. Dan akhirnya do some research, ada beberapa yang menarik ya dari sisi pemain maupun dari sisi tim. Mungkin kita bahas masuk ke pemain dulu kali ya. Jadi dapat source dari Bangken. Jadi intinya ada top 30 potential NBA free agents. Mungkin nggak bakal dibahas satu-satu semuanya ya. Cuman kalau misalkan gue sebutin based on dari list yang udah ada ini, itu top 5-nya ada Anthony Davis, ada Brandon Ingram, DeMar DeRozan, Gordon Hayward, sama satu nama yang mungkin orang nggak kepikiran ke arah sana gitu. Ada Danilo Gallinari. Nah, gue mau nanya sama Ivin dulu nih, ya kan? Dari 5 nama ini sebenarnya menurut lo yang paling menarik buat dibahas yang mana sih? Boogie Cousins. Langsung. Oh, nggak ada di top 5 ya? Oke. Bukan. Kalau menurut gue, within this 5, kalau Ade nggak menarik lah ya. Most likely dia bakal still stay di Lakers. BI juga, Brandon Ingram, kayaknya ngetune banget di Pelicans kan. Itu kayaknya masih bakal stay di sana. Mungkin yang menurut gue bakal menarik di bagian DeMar DeRozan sama Danilo sih. Kalau Gordon Hayward juga sebenarnya ini hot takes banget sih. Tapi DeMar DeRozan kalau di podcast sebelumnya kan kita ngebahas soal Spurs dan gimana kelihatannya dari Spurs ini bakal regenerasi. Betul kawan-kawan? Kita. Maksudnya kalian. Gue dengerin maksudnya kalian kan ngebahas katanya ya Spurs going to have regeneration kan. Iya. DeMar DeRozan jadi salah satu makanan utama buat trade di sini. Kalau menurut gue sih DeMar DeRozan sih. Gue nggak tahu menurut lu gimana Matt sih DeMar DeRozan nih? Gue DeRozan ya. Nyambung kayak yang kemarin gue bilang sih sebenarnya. Posisinya rumit kan. Dari gaya main nggak relevan dengan gaya main zaman sekarang. Dan permasalahannya juga dengan mid-range-nya dia yang sangat dia bangga-banggakan itu gitu-gitu aja sekarang gitu loh. Maksudnya nggak yang jago banget, nggak misalkan kayak gue mau nyebut misalkan kayak Kawhi. Kawhi kan sebenarnya juga lebih banyak main di dalam kan. Dia membuat kalau gue lupa gue nonton video dari mana, cuman intinya adalah ada stats yang bilang kayak kebanyakan shot di NBA sekarang itu yang ngambil kan either lo dari 3-point line atau lebih deket sama rim, either lo main dunk, layup atau undering basket gitu kan. Nah sementara Kawhi itu kayak 40 atau 35% ke atas lah gitu kan pokoknya. Dia ngambil shotnya itu di mid-range, tapi memang persentase dia itu hampir 50%. Sementara DeMar DeRozan ya levelnya nggak kayak gitu. Jadi kayak buat seorang DeMar DeRozan buat di free agency nanti kayaknya agak rumit sih gitu kan. Nggak banyak kayaknya tim yang mau gitu. Bang Ken gimana Bang Ken? Kalau bicara DeMar DeRozan, ya itu bakal ada di posisi yang sulit seperti si Jamet bilang. Jadi nggak banyak option buat dia sebenarnya. Apalagi kan dia termasuk dengan pemain udah kaliber tinggi, tapi dengan gaji mahal dan not many expanding his style of playing. Jadi ya benar seperti yang si Jamet bilang. Kayaknya DeMar DeRozan harus ya nggak bisa sombong-sombong amat lah di free agency nanti. Gimana Vin? Oke, sesuai dengan dugaan gue sih. DeMar DeRozan bakal jadi salah satu komoditas yang bakal mengisi bagian free agent ini. Karena dari top 5 ini kan beberapa kelihatannya secara subjektif gue bilang mereka bakal stay di timnya sih. Kayak Ade tadi, terus dari Brandon Ingram, dan kalau dari Hayward sendiri, menurut kalian, menurut Om Ken, Uncle Ken, Hayward
Hayward dia punya, kalau bicara mengenai Hayward, dia punya player option ya. Mungkin most likely dia bakal stick juga di Boston ya, balik ke Boston karena dia tuh part of something yang bagus gitu, something good gitu loh. And seperti yang kita bisa bicarain sebelumnya juga pernah kita bahas, Boston Celtics itu termasuk salah satu tim yang memiliki chemistry yang bagus dan teamwork yang bagus dan and the pace-nya bagus gitu. Saatnya mereka building something gitu loh. Jadi most likely bakal kayaknya sih itu aja. Dan kelihatannya kalau buat ukuran pemain-pemain yang let's say self concern-nya tinggi itu nggak cocok sih menurut gue di Boston Celtics karena cukup padat di posisinya dia juga. Tapi Hayward kayaknya anaknya ya gitulah ya, ngertiin kondisi tim lah ya. Gimana Matt? Menurut lu Matt? Hayward ya? Kalau Hayward ada faktor X-nya sih, Brad Stevens. Menurut dia sama Brad Stevens kan? Ngikut. Iya sih. Tambah lagi juga kalau misalkan lihat-lihat kan, coba mempertimbangkan beberapa faktor. Kayak kapan lagi dapat kontrak segede itu, ya kan dimaksimalin aja lah. Dan tambah lagi juga Celtics kan kondisinya lagi bagus kan. I see. Jadi kayak rasanya nggak ada alasan lebih buat ngelepas player option-nya, kecuali misalkan tiba-tiba somehow dari jatuhnya apa ya, kayak sign and trade gitulah. Jadi kan begitu si Hayward yang ambil player option-nya tiba-tiba sama Celtics di trade gitu kan. Maksudnya gue nggak menutup kemungkinan untuk itu. Oke, menarik itu buat Hayward. Tapi kelihatannya dari gue juga setuju sih karena dari Brad Stevens sendiri emang udah akur banget nurutnya kayak Jamet nurut sama Uncle Ken gitu kan, santun. Santunnya. Ya kalau gue cuma tertarik gitu doang sih. Paling yang dari di urutan kelima ini kan dari Danilo Gallinari yang gimana ya sekarang gue nggak terlalu ngikutin sih kalau buat dia di OKC itu gimana sekarang apakah well match dengan CP3 and else gimana dari Om Ken, Uncle Ken? Kalau Gallinari dia will become unrestricted kan, cuman kalau dilihat dari stats dia season ini dia tuh termasuk di posisi yang beruntung ya, maksudnya dia cederanya nggak banyak seperti season-season sebelumnya, dan dia tuh benar-benar filling the holes gitu antara Chris Paul sama si Shai sama dia tuh jalan gitu, bagus gitu kayaknya, dan dia kayaknya sih dia juga nggak punya alasan lain ya buat ninggalin Oklahoma kecuali dia dapat offer yang bagus, tapi kayaknya sih dia paling nunggu aja dia akan di offer berapa. Kayak kalau Oklahoma paling ngomongin mengenai salary paling kalau dia sih. Tapi kalau gue liatin dari yang udah nggak tahu nih bener nggak sih, sepakat nggak sih kalau misalnya lagi free agent kayak gitu bigs dengan kemampuan menembak yang jauh tuh laku keras kayaknya. Iya, Boogie Cousins. Setuju. Dia bakal paling diburu sama beberapa tim udah pasti karena dia proven to be durability-nya bagus gitu season ini. Jadi dia bisa, dan juga gaya main dia juga udah nggak terlalu ini lagi, masuk lagi penetrasi udah jarang, pasti yang spot up jumper terus yang kayak catch and shoot gitu-gitu. Tapi dia udah di establish system yang bagus dengan CP3. Dan dia motivasinya mungkin ada yang lain, yaitu duit kayaknya. Oke, menarik. Ini following juga sih karena dari yang sebelumnya ini podcast sebelumnya Jamet tuh balik nyebut David Bertans mulu tentang jago 3 point kan buat ukuran pemain besar, dan kebetulan beliau juga masuk di list top 30 free agency in the upcoming free agency ini kan, masuk juga. Tapi gue nggak tertarik. Gue sebenarnya yang gue tertarik banget di sini menurut gue sih itu Hasan Whiteside. Dan gimana sekarang ototnya si Dame buat ikutan kan, dia pengen ikutan playoff karena ngerasa timnya sekarang tuh lagi oke banget. Gue agak-agak sepakat sih. Tapi nggak tahu deh, tadi gue ngomongin soal Portland kayaknya mukanya Jamet nggak senang banget. Gimana, Met? Enggak, sentimen gue ini soalnya kayak gue sempat bilang di beberapa episode kemarin kan. Yang pertama, gue nggak gitu suka dengan Dame Lillard gitu kan, ada sisi arogansinya dia tuh tapi belum kebayar lah gitu kan, maksudnya lo agak arogan tapi nggak jago-jago banget in terms of college dia achievement ya gitu kan. Sama satu lagi Carmelo Anthony. Gue sentimennya itu aja gitu kan. Cuman kalau belum berubah aja itu. Kenapa? Belum berubah aja pakai hoodie Melo. Cuman tadi Hasan Whiteside ya.
Whiteside berat sih. Kayak gue nggak ngeliat apa ya, nggak ngeliat dengan gaya main dia tuh tim modern mana gitu yang mau ambil gitu. Cuma kalau misalkan let's say buat jadi dia bakal turun kelas nih gitu kan, jadi kayak ya at best sixth man lah atau second option center main di second unit bakal banyak yang mau sih pasti gitu kan. Cuma kalau misalkan untuk dia contending sebagai number one center in a championship contending team kayaknya enggak sih. Sorry ya. Oke. Kalau dari Portlandnya sendiri, needs-nya apakah kira-kira masih aman roles-nya Hassan Whiteside, Om Ken? Kalau menurut gue sih, kita bicara mereka punya existing center yang cukup kaliber, yaitu kan Yusuf Nurkic, di mana dia cukup parah tuh. Nah, Hassan Whiteside kan dibawa ke sana tuh untuk mengisi hole kan, mengisi gap. Dia cedera, si Nurkic cedera, dia ngisi hole, tapi ternyata secara statistically dia bagus gitu. Hassan Whiteside tuh juga season ini juga proven dia itu durability-nya bagus. Jadi dia cederanya ya mungkin dia miss cuman kayak berapa kali, kayak sekali atau 2 kali gitu dia. Dia bagus, jadi nilai jual dia untuk di tim lain, kalaupun si Portland decided nggak mau sign dia lagi, maksudnya tadi sih gue agak kurang setuju dengan Jamet kan, dia tuh termasuk center yang bagus gitu loh. Jadi banyak sih kayaknya tim yang butuh dia sih kayaknya, karena dia tuh dominan banget in terms of rebound sama block. Jangan lupa salah satu yang gila loh bloknya dia tuh. Mungkin kalau misalkan terkait Whiteside kali ya, gue jadi kepikiran kalau misalkan in terms of apa namanya yang kayaknya bakal cocok, misalkan dia jadi center nomor 1 nih, nggak tahu sih tapi ya, kayaknya Warriors gitu. Maksudnya kan nggak butuh center yang bisa shoot dari luar kan, or even shooting at all lah gitu. Tapi emang butuh ya rim protector yang bisa main di bawah ring gitu. Jadi kalau buat Whiteside mungkin ya, buat di Warriors mungkin masuk. Cuman gue nggak tahu deh Warriors masih masuk contender atau enggak. Masuk lah. Masukin aja dulu. Thompson lah. Klay Thompson masih ada loh. Masih ada. Tapi kalau dari playing style-nya, gue rasa sebenarnya banyak yang similar juga sih dengan Hassan Whiteside ini. Kalau mau lihat Clint Capella, Steven Adams, those guys nggak bisa nembak dari jauh, tapi lebih ke rim protection, dan itu paint beast. Di dalam tuh mainnya kuat banget. Katanya masih banyak tim yang butuh model permainan seperti ini sih, Matt. Nggak semua tim mainnya shooters loh. Yes. Dan ada satu tren yang geser sih gue lihat gitu kan. Soalnya kayak awalnya kan bener-bener kayak conventional center tuh kan bisa dibilang value-nya ngedrop banget kan. Kayak berapa? 4-3 musim terakhir gitu kan. Cuma kalau misalkan lihat lagi kayak 2 musim terakhir tuh justru mereka somehow naik lagi gitu kan. Karena kayak ini sih, karena kan shooter makin banyak. Berarti kan frekuensi shoot makin banyak kan. Nah, buat lo ngebalance itu semua kan lo butuh rebounder yang bagus gitu. Berarti kan lo butuh big man. Jadi gue ngata gitu sih. Makanya kayak Capella gitu kan somehow musim lalu value-nya naik banget kan gara-gara itu kan Rockets shoot-nya bertubi-tubi. Ya Capella standby di bawah gitu. Baik dari sisi offense maupun defense. Itu fantasy friendly banget sih, men. Dapat rebound-nya banyak banget Capella. Dia doang yang main di dalam. Gue main sama dia sih bloknya gila, men. Bloknya sih, block and rebounds, man. Those guys tuh keren banget. Tadi itu sih dari Whiteside kelihatannya emang ya bukan ketutupan sih ya, masih terancam posisinya dengan kembalinya Yusuf Nurkic. Tapi bukan berarti dia ini tetap jadi salah satu komoditas yang bakal laku banget di free agency nanti. Dan mungkin gue nggak tahu deh, kalau dari Uncle Ken sendiri, dari 30 nama ini yang bikin menurut lo menarik buat lo tuh siapa? Yang menarik, salah satu yang menyita perhatian gue tuh seorang Montrezl Harrell. Waduh, Montrezl Harrell. Kalau kita bicara dia Montrezl Harrell tuh dia di usianya yang masih muda, di tim yang lagi building, dan dia status dia unrestricted, dan dia tuh waiting buat payday. Artinya kan gaji dia kan sebelumnya kan kecil kan, maksudnya dia belum buat gaji yang gede. Tapi di free agent berikutnya dia itu pasti akan minta gaji gede. Tarif dia tuh pasti, value-nya dia tuh pasti udah increase, udah bagus gitu. Yes. Dan dia seorang Montrezl Harrell tuh juga posisinya juga banyak dibutuhin juga sama beberapa tim karena gaya dia yang tadi dibilang
dia big man tapi dia bisa ngeblok dan dia bisa main di dalam dan dia bisa perimeter jump shot itu bagus dan itu room to grow-nya tuh banyak. Cuman yang paling menyita perhatian tuh kayak berapa sih gaji yang akan dia minta gitu kalau ada tim yang akan offer dia. Dan dia di Clippers sekarang ini pengalamannya cukup bagus karena dengan masuk ke Kawhi, dengan masuk ke Paul George gitu. Dan dia walaupun dia come second lagi sixth player di belakang Ivica Zubac kan starter. Cuman dia kalau menurut gue sih menarik karena dia tuh motivasi buat stay di Clippers tuh mungkin ada, mungkin tergantung bagaimana Clippers turn out-nya season ini ya. Tapi next season dia bakal challenging banget, dia bakal ngeliat tim-tim mana lagi yang butuh pemain kayak dia. Jadi itu menarik juga. Jadi kalau menurut gue sih Montrezl Harrell ya. Gimana kalau menurut si Jamet? Gimana Met menurut lu Met? Coba bentar gue lihat dulu. Soalnya bisa Maksud gue dibilang Montrezl Harrell menurut lu gimana? Masih dia stay di Clippers atau dia akan cari tim? Kalau misalkan dengan catatan ini sih sebenarnya, kalau misalkan seasonnya jalan normal, gue akan bilang kayaknya dia ada alasan lebih buat cabut, ya kan? Cuman kalau misalkan dengan kondisi sekarang freak season lagi-lagi gitu kan, nah di mana nggak bisa jadi benchmark, gue rasa ya jadi ada alasan lebih buat bertahan sih. Cuman meskipun kalau misalkan emang dilihat dari si Montrezl sendiri kan agak apa ya, agak anomali kan. Jadi bilang big man dia cuma 6'8" gitu, nggak gede-gede banget. Ya kan? Cuman gaya mainnya tuh powerful ya kan. Buat apa namanya pick and pop, pick and roll-nya tuh kan bagus kan. Jadi ya bener sih. Gue rasa dia nanti buat di free agency besok lumayan banyak yang ngincer juga gitu. Ya. Menurut saudara Ipin nih, Ya gue mesti bilang sih ini komunitas hot lagi. Dan tadi kita kayaknya udah dapat beberapa nama yang emang kelihatannya bakal jadi rebutan juga di free agency next free agency ini. Dan gue penasaran sih kira-kira dari, ini gue mesti bilang sih kelihatannya dari free agency ini yang bakal banyak itu adalah big man. Big man, ya benar-benar. Big man, dan dari tim-tim yang sekarang udah ada itu, siapa ayo yang kira-kira bakal main gila-gilaan di free agency ini? Pertama big man. Tapi kalau gue ngeliat sih kelihatannya, gue duluan ya. Gue kelihatannya ini sih, Miami Heat sih. Miami Heat dengan sosoknya agak tipis-tipis sama Montrezl tadi. Agak undersized center. Ya, dan perlu dia. Iya, undersized center. Sama sempat baca kemarin kayak Rockets kan masih main small team ya, tapi lebih ngerinya itu biasanya kalau udah di playoff. Mereka kalau misalnya nggak ada pemain big man yang emang bisa contain another bigs, itu bakal berbahaya. Kayak Rockets kan kalau nggak salah bisa besar kemungkinan ketemunya sama si Denver Nuggets duluan. Nikola Jokic. Joker. Itu bahaya banget kalau misalnya nggak ada benar dikasih match mulu. Dan kalau Miami Heat juga sama. Dia sejauh ini kan PNB-nya itu ada di seorang Bam Adebayo. Dan dari offensive skills-nya gue rasa juga itu orang keren banget sih, men. Tapi kalau ditandemin sama another bigs yang mungkin menurut gue bisa lebih leluasa buat jadi rim protector and else, itu menarik sih. Gimana dari Uncle Ken? Iya, benar-benar gue sih setuju. Kalau misalnya Miami Heat, ya mungkin ambil si Montrezl sih, boleh juga ya. Another mismatch dong kalau Montrezl lagi. Gue rasa Miami Heat tuh butuhnya big man yang benar bigs. Makanya namanya Miami itu sempat muncul tuh di perebutannya Boogie Cousins. Boogie Cousins mulu. Nggak tau, gue seneng banget dari dulu. Gue suka banget sama dia. Apalagi gaynya yang begini nih. Wow, habis poin. Gak kayak Shake kan. Kalau menurut gue, kalau kita udah mau ke Boogie Cousins, belum nih membahas Boogie Cousins. Belum. Itu nanti aja. Gue mau segmen sendiri kan. Gue masih Miami Heat. Kita ngomongin mengenai pemain yang gue rasa menarik juga selain si Montrezl itu, namanya siapa tadi ya? Si ini nih, si Tristan Thompson. Nah, Tristan Thompson itu dia kan ada Andre Drummond sekarang kan. Nah, dulu tuh si Cavaliers tuh pengen supaya Tristan Thompson tuh jadi bigsnya franchise mereka. Tapi entah somehow kenapa, entah mungkin karena LeBron-nya cabut ataukah gimana, terjadi perubahan. Nah,
Padahal si gajinya dia tuh lumayan juga gitu loh. Dia statusnya unrestricted, jadi dia juga menarik juga nih kayak tadi. Tapi ya mostly emang didominate sama si Bigs ya, butuh free agent kali ini ya. Jadi kemana dia akan pergi, terus dia tuh menarik. Dia bisa nggak seperti dulu, dia tuh expandingnya 3-point shotnya udah mulai jalan. Beberapa kali dia walaupun gayanya cukup aneh ya. Cuman dia bisa 3-point gitu. Itu sih salah satu lagi selain. Oke. Sorry kalau gue nanyanya baru sekarang, tapi kelihatannya teman-teman mungkin ada yang bakal bingung juga. Ada yang bisa jelasin ke gue nggak sih ini status-status free agency itu kayak unrestricted, terus dari player options tuh kayak gimana? Dari Jamet mungkin, Matt? Wah, ngerjain loh. That's the point, man. Ya. Jadi jelasin ke gue. Sebatas pemahaman gue yang nggak jago-jago banget, nggak ngerti-ngerti banget basket ya. Kalau misalnya kayak free agency kan terkait dengan kontrak pemain tuh basicnya ada 4 kan. Apakah sebagai free agent ya maksudnya ya, apakah lo unrestricted, restricted, lo punya player option atau team option. Kalau misalkan buat unrestricted tuh berarti kayak ya udah lo kontrak lo habis ya udah lepas aja gitu. Basically semua tim bisa ngambil lo gitu kan. Standar lah, sesimpel itu. Kalau misalkan restricted, perbedaannya cuma satu. Si tim yang lu main sekarang itu bisa dibilang gini, let's say gue, misalkan kayak Jason Tatum deh, dia kan punya, dia restricted free agent nih. Basically, Celtics itu bisa match offer manapun yang ditawarin dari tim lain yang pengen coba buat dapetin si Tatum ini. Gitu. Dan bahkan si tim yang punya ini bisa ngelebihin salary cap buat ngebayar gajinya si pemain ini kalau mereka mau. I see. Menarik. Terus kalau player option adalah ini biasanya sih ditempelin ke pemain-pemain yang ya bisa dibilang all star, superstar ya. Jadi kalau misalkan lu punya player option, misalkan gini kontrak lu 5 tahun. Terus biasanya itu adalah 4 tahun plus 1 player option. Jadi di tahun kelima masuk tahun kelima nih ya, maksudnya si pemain ini bisa milih apakah gue mau ngambil player option gue buat main di tim ini setahun lagi atau ya udah gue mau masuk aja tes air di free agency. Nah, kalau misalkan tip option kebalikannya, misalkan lo punya kontrak 5 tahun, setelah tahun keempat pas mau masuk tahun kelima justru tim yang milih nih mau gue ambil nggak nih si pemain atau ya udah gue lepas aja ke free agency. Gitu sih yang gue tahu. Bisa secara sepihak gitu ya, menarik juga. Oke. Dan lagi balik lanjut lagi sebenarnya tadi setelah dari tadi gue ngomong tuh kayaknya di free agency ini habis dijelasin sama Jamet juga yang terkait dengan unrestricted itu kelihatannya di free agency berikutnya ini bakal banyak big man dan kalau gue boleh sebut nih ya big man-nya tuh bisa ada sekelas yang tadi disebutin sama mungkin selain Tristan Thompson itu ada Mark Gasol, Andre Drummond, Sergei Ibaka, Paul Millsap, Derek Favors, dan jagoan gue, Boogie Cousins, meskipun cedera mulu. Kan sini menarik sih, ini bakal ada pertukaran-pertukaran bigs rasanya sih. Gimana Uncle Ken menurut lo, big man gila ini? Oh iya, berarti tuh kalau kita bicara mengenai dari segi playersnya, berarti mereka tuh bakal dilirik banyak tim yang benar-benar butuh big man. Dan memang pada saat bersamaan banyak-banyak option, ya tergantung. Jadi kalau misalnya mereka decided buat pergi ke tim mana, banyak gitu, pilihannya banyak optionnya. Jadi kayak tadi bicara mengenai Boogie Cousins, misalnya satu tim gitu ya, ada satu tim udah ngeker dia, udah targetin dia, tapi ternyata in terms of dealing dia nggak sesuai, masih bisa pergi ke yang lain, masih bisa ke si Mark Gasol, mungkin yang harganya lebih murah di usia dia yang udah di ujung-ujung. Ada Andre Drummond, kalau misalnya gaji salary cap masih bisa menunjang. Jadi masih banyak dengan banyaknya free agent dengan bigs, banyak opsi buat mereka pilih ya, tim-tim buat mereka pilih itu. I see. So another team besides Miami Heat contender buat di free agency ini siapa, Matt? Yang menarik buat lo? Kalau gue tuh yang notable sebenarnya ada 2 sih ya. Karena kan gue ngeliatnya tuh nyontek dari salary cap yang mereka punya, terus sama pemain yang mereka kontraknya habis tuh siapa-siapa aja gitu kan. Yang pertama kesukaannya Bangken, Atlanta Hawks. Sama yang kedua ini Minnesota Timberwolves. Menurut gue 2 tim itu dengan kondisi mereka masuk ke free agency ini, mereka punya keleluasan yang lebih sih untuk gimana caranya mau ngerombak timnya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat kayak Hawks kan kayak yang Bang Ken bilang kan, tim muda yang sangat menarik gitu.
meskipun gue nggak gitu simpatik ya, cuman yang notable di Hawks ini sebenarnya ada dua gitu, ada dua pemain yang mereka masuk free agency juga dan kontraknya gede. Yang pertama Chandler Parsons, terus Sorry, gue ketawa, sorry. yang kedua Respect. Terus yang kedua Jeff Teague gitu. Jadi kayak dari dua Jeff pemain itu aja, mereka si Hawks ini udah ngosongin 44 juta di cap space mereka gitu kan. Jadi buat mereka ngeramu tim buat season depan mestinya menarik sih gitu kan. Karena kayak pemain-pemain kuncinya kontraknya masih ngelok semua gitu. Terus kalau misalkan dari Wolves sih sebenarnya sesimpel ini aja. Pertama kali kita bakal ngelihat D'Lo sama Cat gimana kan. Karena gue jujur pribadi sangat pengen melihat combo mereka berdua gimana. Nah, kasusnya agak mirip sama Hawks. Mereka bakal kehilangan dua pemain yang dimana kontraknya gede juga gitu. Siapa, men? Yang pertama Allen Crabbe. Nah, oke. yang kedua Evan Turner. Evan Turner. Yang dimana dari dua pemain itu aja Wolves tuh udah ngosongin sekitar 35 jutaan gitu. Jadi kayak Evan Turner, men, salary hop bisa banget. bagus. Soalnya kayak kata Abi kemarin, kalau misalkan ngelihat piecesnya Wolves tuh menarik kan, selain D'Lo sama Cat tuh mereka punya Jared Culver, punya Juancho Hernangomez, ada Malik Beasley juga. Terus mungkin buat beberapa orang Josh Okogie, sama kalau misalnya kayak gue yang menarik tuh sebenarnya ini sih, Omari Spellman. Cuman mungkin buat orang-orang nggak gitu appealing. Tapi menurut gue buat Wolves sendiri ya itu tadi mereka punya cap space yang gede banget enggak sebenarnya gitu kan. Cuman dibandingin kondisi mereka beberapa tahun terakhir bisa dibilang ini kondisi mereka terbaik buat masuk free agency sih. Oke. Setelah ngelepasin bebannya ya di Evan Turner itu. Yoi. Salary hawk banget, gede banget salary-nya. Kalau Om Ken gimana? Tim apa? Cara mengenai tim yang menarik bakal fight abis-abisan. Yang tadi si Pin bilang kan di free season depan ini bakal banyak bigs. Nah, itu terbuka banyak pilihan untuk satu tim yaitu Washington Wizards. Dia butuh banget tuh big. Dan yang seperti yang gue baca sebelum-sebelumnya tuh kayak John Wall itu dia udah kayak ngelobi-lobi manajemen buat ambil si Boogie ya, yang ngomongin Boogie lagi. My man. Dia juga banyak pilihan lain seperti tadi gue bilang Tristan Thompson atau kayak Andre Drummond atau apa-apa. Dan dia punya salary cap space itu juga lumayan bisa gitu buat ambil satu big. Jadi ya banyak. Jadi seru banget nih kayak buat next free season ini free agency-nya Wizard pasti salah satu tim yang bakal duluan lah dia. Bakal menggeliat di pasar bebas. Menggeliat, nice. Iya. Wizards bakal kenceng sih. Bakal pengen nyoba ngelepas kontraknya Wall atau Bill pasti. Nah, kalau Wall kayaknya sih kemungkinan besar dia nggak akan lepas. Tapi enggak sih, Bill, udah nyangkut itu. Bill iya. Tapi dia yang pasti dia mesti ganti seorang Thomas Bryant tuh mesti dia ganti. Karena dia out of the disrespect ya, tapi dia bisa tergantikan dengan mudah lah dengan big man yang ada di free agency tadi yang udah disebutin. Cuman ya, Thomas Bryant, terus pengen nibanin nih gitu kan. Soalnya kan dari tadi Ivin sangat berkoar-koar dengan big man ya gitu kan. Kalau misalkan ada yang notice gitu kan, kayak nama-nama yang disebut tadi tuh gue bilang big man, sorry ya gitu kan, menua gitu. Lo sebut Millsap lah, Marc Gasol, Ibaka gitu kan. Jadi kayaknya kalau Drummond enggak, masih muda Drummond. Drummond pasti ngambil inilah player option kapan lagi kan. Kecuali kalau desperate banget pengen menang ya. Cuman rasanya pasti diambil lah player optionnya, gila kali. Iya juga sih player option juga kan gajinya. Tapi Tristan Thompson-nya pasti nggak kebagian. Iya, Thompson cabut sih pasti, yakin gue. Paling ke Lakers ngikut LeBron. Kan agennya Rich Paul. Dia lagi. Cuman gue nih kali ya, pengen geser ke Heat lagi. Soalnya awalnya gue gak gitu mikirin mereka sebagai tim yang bakal kencang di free agency ya. Cuman akhirnya kan gue lihat-lihat ya, kondisi mereka juga enak sebenarnya ya. Karena yang notable tuh basically mereka kehilangan Goran Dragic sama Solomon Hill. Itu mereka berdua aja udah 33 juta kontraknya hilang dari cap space. Sama mungkin kalau misalkan yang beberapa nama agak lebih kecil kayak Myles Leonard, Jay Crowder gitu. Itu juga habis kontraknya kan.
balik lagi di segmen 2. Jadi tadi kayak yang teman-teman pernah denger kan ada teman kita yang dari tadi Boogie Cousins, pengen banget bahas Boogie Cousins sampai pas lagi briefing terkait episode ini bener-bener dia minta Boogie Cousins bikin segmen sendiri dong. Ya udah kita kasih gitu. Vin, silakan. Oke, terima kasih saudara Aditya atas waktu dan tempatnya. Iya, dari saya tuh pengen bercerita, ini seru banget kalau ngebahas soal Boogie Cousins. Gue ngefans banget. Ini pertama kalinya gue ngefans pemain gara-gara cara mainnya doang. Meskipun orangnya ini agak bengal, bukan agak sih banget sih, bengal banget. Itu model-model kayak Dennis Rodman juga sih, model-modelannya. Dan yang paling gue inget banget tuh dia 16 kali technical fouls sampai di-ban oleh timnya sendiri, Sacramento Kings. Juga di-ban sama NBA. Hampir, bentar lagi di-ban di TV itu dia tuh, sama KPI di-ban juga. Boogie Cousins. Jadi, mungkin belakangan juga namanya udah mulai redup gara-gara semenjak dia ACL kan, waktu main di Pelicans. Padahal itu, jujur aja itu ngeri banget sih waktu kita dengar kabar seorang DeMarcus Cousins itu dia pindah ke New Orleans Pelicans, dan tandemannya adalah Anthony Davis, dengan dua center yang cara main itu hybrid, gak cuma di dalam, itu di luar juga playmaking skill-nya, dribbling skills-nya juga bagus. Itu OP banget, man. Overpowered. Yes. Cuman sayang banget, Doski cedera dan cederanya sedih banget sih kalau sebenarnya teman-teman banyak yang nggak tahu. Jadi, yang mungkin kita tahu di sini adalah dari potensi dia juara semenjak dia cedera itu kan dia pindah ke GSW kan, dengan gaji yang turun lah, langsung jadi 5,3 jutaan USD gitu. Itu dengan tujuan, kalau kata Om kan tadi pengen juara, terus dia coba lagi pindah ke Lakers, juga ternyata nggak juara lagi. Tapi di sini yang mau gue angkat adalah dia tuh kehilangan rezeki sekitar 150 juta US dollar. Itu kalau bisa lu pada nggak paham, ini udah gue translate, ini udah gue convert nih. Itu ada sekitar, berapa sih ini angkanya, banyak banget. 2 triliun, men. 2 triliun 130 miliar. Potensial ya? Potensial, men. Itu potensial gajinya dia 150. Itu karena tadinya itu rencana si Pelicans ini mau ngasih supermax kontrak ke dia. Tapi dia cedera. Kasian banget. Itu angka segitu tuh bisa tuh ngidupin, gue takut di-ban. bisa ngidupin Depok lah buat berapa gitu, buat setahun gitu kan, buat budgetnya Depok lah, gue nggak tahu berapa, kira-kira begitu sih. Terus dan dari angka segitu tuh, dari angka 150 juta itu turunnya langsung ke 5,3 juta. Jadi cuma 75 juta. Lu bayangin aja dari 2 triliun ke 75 juta. Berasa banget, men. Dan kalau mau tahu itu 75M kali maksudnya. Nah, lanjut lagi. Iya, dan kalau lo pengen tahu juga rata-rata tuh pemain NBA tuh kalau misalnya beli mobil tuh sekitar $1 juta. Itu sekitar 14M lah. Dan dia kalau misalnya ke klub gitu ngabisin sekitar $10.000. Gila kan gue riset segitunya. Sekitar 142 juta semalam. Lu bayangin tuh kalau misalnya kita ketemu pemain NBA lagi di Miss Jackson, man, mabok lo, dibayarin satu klub. Pasti. Dan dia kehilangan duit bukan dalam semalam ya. Tadi beli mobil $1 juta, ini $150 juta gara-gara cedera. Broken hearted parah. Kalau gue jadi dia sih gue bunuh orang. Jangan bunuh diri, jangan, tuh nggak baik. Gitu. Udah nggak dapat duit, nggak dapat cincin lagi. Nggak dapat cincin. Dan kondisinya setelah Doski dari situ kan direkrut sama GSW kan dengan harapan juara. Nggak juga. Nggak dapat juara juga kan, ternyata di GSW kan pupus sama siapa gitu? Sama Raptors kan? Raptors ya? Oh iya, sama Raptors. Emang jahat tuh Raptors. Terus jahat sih, men. Terus akhirnya direkrut sekarang sama Lakers dengan angka yang udah minimum kontrak banget tuh 3,5 juta, men. Lu bayangin dari 150 juta, sekian persennya banget itu. Gitu sih. Dan udah di gitu Lakers sendiri ini, udah gitu di wave lagi digantiin, dia ngerekrut siapa? Dion Waiters ya masalahnya. Digantiin. Enggak, bukan. Ngambil Markieff Morris. Oh iya, Marcus atau Markieff? Markieff Morris. Marcusnya ke Clippers. Dari Markiffnya dari Wizards ya?
kalau nggak salah. Iya, dari situlah pokoknya lah. Ya, kurang lebih lah. Gitu. Ada yang sadar nggak sih Marcus Morris sama Markieff Morris mereka ada di dua tim yang lagi derby banget. Ya, Iya, itu iya. menarik sama sih. Lakers. Lu bayangin tuh kalau lagi Dua-duanya acara ke LA. makan keluarga, iya itu kalau acara makan keluarga berantem itu pukul-pukulan bisa. Kalau kalah Nggak sakit hati. Nggak ngomong lah. Nggak ngomong lah paling enggak. Iya sih. Iya, balik lagi ke Boogie. Jadi kondisinya Boogie sekarang dengan kondisi yang kemarin cedera akhirnya di wave lagi. Padahal sempat waktu gue megang dia di Fantasi kemarin, pas main di GSW, itu statsnya menarik tuh. Lumayan lah, paling nggak tipis-tipis, hampir double-double lah. Triple-double sih potensinya dia kan, tapi cedera lagi, kasian banget pas lagi latihan di Lakers. Akhirnya di wave, digantiin sama Markieff Morris, dan sekarang dapat kabar, katanya beliau udah mau sehat lagi, dan tiba-tiba nih entah kenapa dari media-media tuh mulai muncul gosip-gosip. Mulai muncul di gosip-gosipnya salah satu timnya sendiri adalah si Lakers ini yang mecat. Wave tuh mecat nggak sih? Bener kan ya? Iya, Wave ngelepas Benar. kontraknya. Melepas. Let go lah, let go. Secara Let go halus. ya. Secara halus. Tapi Wave ini sebenarnya ada semacam peraturan dari NBA kalau misalnya satu tim mecat pemain itu belum bisa diambil sama tim lain setelah sekian period kalau misalnya tim yang mecat itu nggak ngerekrut lagi. Betul nggak? Gue nggak kurang tahu tuh. Cuman yang gue Mungkin tahu Jamet tuh lebih justru tahu kali. yang gue tahu Gua masih dari beres. sisi kontraknya sih. Jadi yang gue tahu kalau misalkan gini, lu nge-wave orang. Kalau Hah? misalkan dalam kurun waktu tertentu si pemain ini nggak diambil sama tim lain, si tim yang ngelepas ini berkewajiban untuk bayar penuh gaji dia di tahun bayar itu. penuh ya? Ha-ha. Oh iya. Yang gue tahu sih betul. itu ya. Remaining salary-nya harus bayar. Gitu. Di NBA 2K begitu sih, bener. Iya, Cuman dan nih, terus ternyata, kenapa Ramet? kalau misalkan ngomongin Hah? Cousins kan bilang kenapa tiba-tiba namanya naik lagi itu kan gara-gara ini. Yang kita tahu kan NBA roster itu di whole season kan 15 pemain ya yang eligible buat main. Nah, gara-gara yang COVID ini terus pas NBA return itu nanti gue nggak tahu, gue lupa apakah itu udah official atau belum. Cuman emang ada proposal kalau misalkan slot pemain dinaikin jadi 17 orang. Wih, banyak. Dimana Gua kan pernah jadi ada dengar 2 itu slot juga. kosong Oke. kan. Jadi akhirnya pasti ada beberapa nama yang mencuat nih. Tambah lagi si Boogie Cousins juga baru sembuh. Jadi ya udah langsung mengangkat lah namanya gitu. Karena ada beberapa tim yang butuh kan. Betul. Dan salah satunya katanya di Lakers lagi sih. Lakers katanya enggak mau sih kalau mulai. kata gue. Ada apa sih dengan Lakers? Nggak tahu sih, Lakers ya gue. mulu. Lakers mau stashing. Itu istilah fantasi. Menarik. Selain Lakers yang katanya emang somehow it's something to do with Dion Waiters, tapi gue masih belum riset lebih lanjut lagi. Ada apa nih gosip soalnya, terkait dengan gosip. Terus ada lagi nama kedua adalah Boston Celtics. Dari Boston Celtics ini mungkin yang kita tahu, gue nggak tahu sih nih, apakah dari aset big man yang Celtics itu masih kurang atau gimana, Uncle? Wah, kalau Boston Celtics nggak ngerti gue. Big man-nya siapa sih sekarang dia? Daniel Theis? Daniel Theis. Enes Kanter. Gue rasa dia cukup capable ya, dia juga udah ada. Enes ya? Enes Kanter, dengan gaji yang lebih murah, maksudnya kayak nggak tahu ya gaji Cousins bakal jadi berapa, cuman kayaknya Celtics ya mungkin bisa jadi kali Celtics ya. Oke. Terus besides Celtics itu ada lagi tadi yang sempat kita bahas sebelumnya, Miami Heat. Jadi karena emang kondisinya si Bam Adebayo ini emang dia dominating di dalam, tapi might be a threat kalau misalnya dia match up-nya mismatch banget, apalagi di playoff, itu mengerikan sih. Jadi Miami Heat ini kelihatannya mereka tertarik banget buat sign sekaliber DMC yang mungkin emang udah turun kayak gini. Kenapa Matt duduknya bisa banget? Mungkin lu mau nanggepin. Agak gatel sih sebenarnya dari pas ngebahas Celtics ya gitu kan. Mungkin gue mundur dikit. Sebenarnya gini, terkait Cousins ini kan berarti kan ada dua perspektif kan. Ada perspektif NBA return karena slot pemain per tim nambah jadi 2 orang, sama Boogie Cousins di free agency besok nih, karena dia juga free agent kan. Kalau misalkan short term, misalkan tim mana yang bisa benefit terkait dari si Boogie Cousins ini diambil at least untuk short time selama main di Orlando tuh, gue akan bilang Celtics sih. Gue setuju sama Ivin. Why? Kenapa? Karena ya terlepas dari Celtics yang sekarang komposisi timnya bagus, big man presence-nya kurang sih gitu. Jadi bener-bener kayak seorang Enes Kanter tuh
apa ya, gue akan bilang nggak ngebantu sebanyak itu ternyata dengan skemanya Brad Stevens gitu. Dan yang paling basic kalau gue ngeliatnya dari si Boogie Cousins ini kan basically untuk seorang center dia toolkitnya lengkap kan. Dia bisa jadi facilitator, dia bisa jadi pure big man buat nerabas orang di dalam gitu kan, tapi dia juga hot hands gitu. Dia bisa ngambil shoot dari mana aja practically gitu kan. Jadi kayak gue nggak akan bilang prime Boogie Cousins deh gitu kan. Bahkan even dengan kondisi kaki dia yang segitu-segitunya, ya kemampuan yang dia punya tuh more than capable untuk main di banyak tim gitu. Dan gue ngeliat dengan skemanya Brad Stevens, itu seorang Boogie Cousins bakal ngeri sih gitu kan, yang dimana untuk main pick and pop, pick and roll, atau misalkan jadi center facilitator macam Jokic gitu kan. Optionsnya gila gitu. Ada Kemba, ada Jason Tatum, Jalen Brown even gitu kan. Jadi kayak Hayward, Garden, ya sama ngeri sih. Selain dari hit ya gitu kan, nanti gue kasih kesempatan buat yang lain buat ngebahas hit gitu kan. Yang satu nama yang sangat menarik dan itu udah sempat beberapa kali jadi bahasan juga sebenarnya. Wizards. Kayak tadi Bang Ken juga sempat ngomong kan terkait Wizards kan. Karena kan gantiin Thomas Bryant. Seperti yang kita tahu, atau mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya, Cousins sama Wall kan dulu bareng kan. Dan John Wall tuh emang udah beberapa tahun terakhir tuh gembar-gembor pengen banget buat main bareng sama Cousins. Yang ini kasusnya agak mirip sama Celtics sih. Karena Cousins itu bakal jadi tandem pick and roll, pick and pop yang ngeri banget. Gue pengen tahu kalau misalkan sama John Wall gimana. Dan gue rasa juga buat Wizards mungkin beneficial. Meskipun in terms buat di Orlando kayaknya nggak gitu signifikan sih. Karena Wizards juga chance-nya kayak kecil banget. Gitu sih dari gue. Oke, dan kalau terkait dengan di Washington Wizards ini sebenarnya udah ada ini sih, John Wall yang emang temenan sama Boogie semenjak umur 14 tahun. Itu nonton bokep bareng tuh, gue tau banget. itu ini, dia tuh put in good words ke GM-nya Wizards. Bahkan dia udah ngomong ke media juga. Dia udah ngomong bertahun-tahun tuh dia pengen banget setim sama Boogie, men. Kangen dia, pengen bro-broan lagi gitu kan, main bareng. Dan bener kayak Jamet bilang sih, gue rasa dengan sekelas Boogie itu shootnya juga gila, men. Dan kalau mau diinget-inget cara mainnya di dulu yang eksplosif, paling yang hilang ya mungkin rebounds dan sama presence dia yang dulu tuh free throw attempts itu paling banyak kan dulu hampir dia kan, kira-kira mainnya nyari foul mulu, emang di foulin mulu, agresif banget mainnya kayak gue. Agresif gitu sih. Prime time loh, jangan lupa prime time juga sih. Dan emang si Boogie ini emang itu dia John Wall vouch for him lah. Jadi kalau gue sih ngerasanya menarik nih kayak di Wizards juga. Gimana Uncle? Ya, kalau bahas Boogie Cousins, seorang DeMarcus Cousins, tadi menarik juga tuh dari sisi yang diangkat oleh Ipin ya. Mengenai dia kehilangan banyak salary dan segitu banyak potensi-potensi keuntungan yang harus dia dapat, yang seharusnya dia dapat kalau dia nggak cedera. Itu mengingatkan gue satu orang yang lebih parah daripada dia sih nasibnya. Itu si, pemainnya, itu dia. Itu kayaknya lebih kasihan daripada Boogie. Karena dia tuh sempat MVP gitu, Sementara kalau Boogie kita tahu ya udah begitulah ya. Cuman ya emang sedih juga sih, kayak si Derrick Rose itu juga cederanya parah juga, tapi dia harus kayak seorang Boogie Cousins untuk comes back ke liga itu dia harus prove dia punya durability, dia punya seperti yang udah dibahas tadi tuh dia punya kelakuan lah, behavior dia tuh out of the basketball tuh dia termasuk yang bad boys juga, sulit diatur, telat datang latihan, gitu-gitulah. Jadi untuk satu tim yang rekrut dia tuh benar-benar harus in need seorang center yang bagus dan capable dan nggak akan spend banyak duit gitu ke dia kalau menurut gua. Nah, bicara mengenai tim yang kelihatannya most likely bakal menarik juga dia attend selain Wizard atau Lakers atau Celtic. Itu kalau menurut gue kan, karena Wizard tadi udah dibahas juga kan. Menurut gue tuh Houston Rocket ya. Kalau Houston Rocket udah pasti dia satu center yang sekarang tuh si Isaiah Hartenstein, gue juga nggak tahu namanya kayak gimana. Terus yang kedua si Tyson Chandler yang benar-benar udah kayak, udah harusnya udah gantung sepatu lah.
Nah, Boogie itu masuk ke situ tuh cocok, walaupun mereka sekarang lagi persisten banget dengan small ball line up dia. Cuman Rockets itu kalau begitu small ball kita oke, kita mereka bisa survive gitu ya di regular season. Tapi begitu kita bicara playoff, mereka tuh sangat butuh seorang center yang bisa dominan, yang bisa rebound, mungkin yang bisa pick and roll buat ininya. Jadi itu menarik banget kalau Houston Rockets tuh ngambil dia, dan gambling di dia tuh nggak terlalu banyak gitu. Maksudnya other than gaji dia yang nggak mahal, sama durability-nya dia yang mesti dia approve dulu, dia bakal sehat terus. Gua rasa sih Houston Rockets bakal make bet ke Boogie. Nah, tim kedua yang menurut gua menarik juga buat adding Boogie itu, karena Boogie itu kan sebenarnya kan dia nggak terlalu mana ya, kalau dia udah dikasih kesempatan sama AD dulu pas di Pelicans. Nah, dia udah dikasih kesempatan juga di Golden State. Nah, ternyata kan situasi nggak favorable buat dia, walaupun dia kakinya udah sembuh, ternyata kena yang lain lagi kan. Nah, tapi ada satu tim yang menarik lagi yang buat signing dia, yaitu Milwaukee Bucks. Kenapa Milwaukee Bucks? Karena gaya bermainnya Boogie itu pas banget Milwaukee Bucks. Dan Milwaukee Bucks got nothing tulus, karena dia kan udah ada siapa tuh asistennya dia punya center yang bisa shoot 3 point. Nah, Boogie juga bisa. Brook Lopez? Di backup sama, Brook Lopez. Brook Lopez kan kita tahu sendiri, Brook Lopez tuh rebound-nya kurang, dia pasti banyak kan shoot doang. Cuma kalau ada Boogie itu permainan tuh cukup bisa membuat lawan tuh kayak menerka-nerka gitu. Selain pergi ke Giannis yang udah pasti, atau nggak Chris Middleton, kalau ditambah Boogie tuh jadi ada 3 offense skenario yang menarik gitu ya buat si Bucks. Dan beside dia nggak ada, dia nothing tulus lah. Mereka tuh nothing tulus mau nge-add si Boogie. Jadi menurut gue sih dengan adding Boogie kayaknya sih memberikan feedback bakal memberikan pengaruh yang positif daripada yang negatif ya. Dan chance-nya Bucks, mereka punya bargaining power. Bucks itu contender banget. Jadi dengan ngomong kita tuh contender tim gitu ya, kita bisa adding Boogie. Kalau lu di usia lu yang udah 30 gini, kita kasih kesempatan buat contending langsung, why not gitu. Jadi sama-sama win-win solution lah. Cuman kalau bisa bicara Wizard tadi, benar juga kalau dipikir, karena mereka temenan dari umur 14 tahun tuh masih John Wall, kayaknya yang ada dua-duanya bakal cabut latihan tuh kayak main nonton bokep. Warnet. Ya, jadi menurut gue itu si Rockets yang in needs banget, walaupun mereka juga nggak terlalu gimana banget di playoff ya, karena tim lawannya banyak gila-gilaan di West. Tapi yang kedua tuh Bucks tuh menarik banget sih kalau dia mau go for buat Boogie, buat harga yang bargaining banget sama kemampuan dia. Gue rasa sih itu sih 2 tim itu sih kalau menurut gue. Oke. Balikin lagi ke Ipin. Gue balikin lagi ke Jamet. Gue balikin lagi ke Bang Ken. Gitu-gitu aja terus. Bisa gue diambil. Gue pengen ini sih. Gue tadi sebenarnya awalnya pengen motong, cuman nggak jadi gitu. Cuman gara-gara Bang Ken tadi nyebut Brook Lopez, agak geser dikit ya. Gue jadi jadi kepikiran gitu. Seorang Brook Lopez kan center gede ya, 7-footer gitu kan. Cuman dia practically itu sekarang jadi spesialis 3&D. Iya, dia cuman gitu doang. Dia cuman block sama 3, cuman itu doang. Rebound tuh dikit, dibanyakan Anis rebound. Nah, jadi tapi gue pengen nyambung dikit dari Bang Ken sih. Karena awalnya gue Rockets nggak kepikiran, Bucks nggak kepikiran. Tadi ada satu tim yang gue pikir juga kayaknya lucu nih kalau misalkan Boogie kesana gitu kan. Cuman kalau misalkan nyambungin Bang Ken tadi, Bucks juga kayaknya oke sih ya. Karena kan ngeliat kayak apa yang si Cousins punya, yang tadinya dia punya athleticism yang super gitu kan, sekarang itu practically hilang ya, lu udah kena ACL gitu kan. Cuman karena ada Giannis tuh jadi ketutup gitu, yang dimana nanti big man option-nya Bucks jadi makin gila gitu. Lu punya Brook Lopez dan lu punya Boogie Cousins gitu. Nah, ada satu tim lagi nih gitu, gue nggak tahu ada yang kepikiran apa enggak gitu. Gue somehow for some odd reasons tiba-tiba kepikiran kalau misalkan Cousins ke OKC. OKC. Iya. Oke sih. Jadi kenapa? Soalnya gini, kan agak nyambung yang kayak tadi gue bilang. Boogie Cousins kan bisa dibilang apa ya? Karena dia udah pernah main sama AD, dia nggak all and all number 5 kan. Nggak pure center gitu loh. Jadi gue ngeliat dia main bareng sama Steven Adams bisa
gitu. Dan gue pengen tahu aja gimana caranya seorang Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander, sama Dennis Schroeder, trio yang nggak ada orang yang kira bakal bisa sebagus itu, kalau misalkan ditandemin lagi sama Boogie Cousins gitu. Karena gue ngeliat kayak OKC kan sangat di luar ekspektasi orang-orang tuh bisa udah sampai masuk ke playoff gitu kan. Tim yang punya kesempatan besar untuk masuk playoff lah gitu. Dia peringkat berapa sekarang? 5 atau 6? Seingat gue bahkan di atas Rockets gitu. Kalau misalkan dia punya pemain dengan kaliber Cousins, kayaknya bakal lebih ngeri gitu sih. Kalau menurut gue nimpalin Jamet ya, buat OKC, mereka harus do something about Stephen Adams deh kayaknya. Dan menitnya tuh, selain Stephen Adams udah menitnya udah pasti banyak, mereka juga punya Nerlens Noel ya. Nggak tahu dia kondisinya sekarang Nerlens Noel tuh sehat atau enggak ya. Tapi 2 center itu udah lumayan sih. Udah cukup stack gitu kalau buat ini ya. Tadi gue mikir juga OKC, cuman karena lihat Stephen Adams, nggak mungkin deh. Chris Paul udah cinta banget kayak Stephen Adams. Kayak Russell Westbrook cinta sama si Stephen Adams dulu. Itu sih kalau insight gue buat OKC. Gue pengen balikin ke Ivin nih, ya kan? Selaku yang emang pengen banget ngomong Boogie Cousins gitu. Kalau menurut lo nih, Vin, tim yang paling beneficial kalau misalkan ngambil Boogie siapa sih? Tim yang paling beneficial kalau ngambil Boogie ya? Sejujurnya kalau menurut gue, kalau di Lakers kurang begitu ngaruh sih. Yes. Cuma jadi pemanis doang, dia ekstra saja. Tapi yang bakal ngasih impact langsung itu menurut gue ya either ke Miami Heat atau Houston Rockets yang tadi Om Ken bilang. Yes. Presence-nya emang benar dibutuhin. Itu sih kalau menurut gue buat di bagian mereka berdua gitu. Dan mungkin bisa juga hal yang sama kejadian di Celtics juga. Tapi kayaknya menurut gue lebih besar peluang di Washington Wizards. Menurut gue bakal ngasih direct impact-nya langsung di Washington Wizards. Wizards. Gue megang Wizards. Gue pikir lo bakal mention Heat sebagai topik sih gitu kan. Karena menurut gue pribadi jujur, tim yang paling beneficial buat ngambil Boogie Cousins adalah itu Miami Heat gitu kan. Karena lo bayangin kan mereka sekarang kayak punya Kelly Olynyk, basically orang yang bisa big buat nge-shootnya kan. Kayak Boogie Cousins tuh upgrade dari seorang Kelly Olynyk gitu, dan bisa ngasih direct impact, dan menurut gue bisa main seamlessly sama Bam Adebayo gitu kan, karena kan to some level gaya main mereka agak mirip, cuman Bam bukan seorang shooter yang bagus aja gitu kan, karena kan seperti kita pemain fantasi tahu seorang Bam Adebayo itu kan stats line-nya cukup bagus ya. Bagus, rebound-nya bagus. Gitu, jadi kalau misalkan dengan gaya main, menurut gue sih kayaknya paling cocok tuh di Heat gitu. Meskipun ada satu kan Cousins kan biarpun dia gerasak-gerusuk gitu kan ada kesan lembeknya ya gitu. Nggak tahu deh sama Jimmy Butler gimana tuh. Iya sih. Tapi menurut gue direct impact-nya bakal masuknya lebih di Washington Wizards. Itu impact-nya ya. Tetap gue. Apa, Uncle? Mau ngomong apa? Enggak. Oh, nggak ada. Gue langsung sih, gue mau terkait dengan durasi juga kayaknya ya. Gue mau ngelempar satu pertanyaan sih. If you were a Boogie Cousins, which teams will you choose? Dari Jamet duluan, Matt. Gue jadi Boogie Cousins ya. Dengan pilihan. Bentar, gue mau nanya dulu. Ini untuk short term atau long term? Short term itu untuk NBA whatever, man. sekarang It's your call. Atau long term? Your call. Gue ambil long term ya, gitu kan. Long term Wizards gue coret. Menarik. Wizards gue coret pure karena gue ngapain lagi main sama John Wall. Orang udah lewat prime juga kok. Kan basically gue pengen ring chasing nih. Ya kan? Dan kalau misalkan lihat dengan kondisi tim paling oke, long term wise, in term nanti kontrak apa segala macam, gue bakal ke Heat sih. Karena gue yang tadinya gue punya atletisisme yang gila, yang gue bisa ngelawan semua orang, sekarang begitu hilang kan gue nggak se-strong dulu kan. Nah itu kebantu tuh dengan teman-teman di Heat, gitu sih kalau gue. Oke. Uncle Vice, Ken. baby. Miami Vice. Gue sebenarnya mau ke Miami Vice, cuman kalau dilihat dari gaya mainnya dan sama pace yang udah turun, kayak ke Miami Vice kayak kekencengan ya. Apalagi si point guard-nya Miami High itu kenceng banget, men. Ya, kayak buat keep up tuh kayaknya mesti gimana? Kenceng-kenceng banget ya pokoknya Miami High tuh.
even Bam Adebayo pun lu kenceng banget gitu maksudnya. Dan kalau menurut gue sih ya mungkin dia berpikir akan ke Maivet karena environment-nya bagus kali ya, pantainya dan segala macam. Cuman kalau in terms of championship speaking, ya tadi gue bilang tuh yang kalau dia mau willing buat reduce salary-nya dia sama bargaining dia yang oke, dia pasti akan masuk ke satu tim yang benar-benar dia akan dapat menit yang memadai dan bisa ngasih dia kesempatan untuk dia prove kalau dia tuh benar-benar masih bisa capable gitu buat mengisi posisi center. Ya itu sih Bucks. Jadi ya kalau gue jadi dia, kalau misalnya gue jadi dia, Bucks tuh menarik banget buat dia masukin. Karena Bucks itu macem-macem deh. Even kadang-kadang si Bucks itu pasang Giannis jadi center cuma sekali-sekali. Cuman buat true point up, buat true center itu menitnya dikit. Kayak si Brook Lopez juga menitnya juga ganti-gantian sama si Robin Lopez ya, adiknya kalau nggak salah ya. Nah, jadi kalau dia bisa ke sana ngisi kosongan dan itu contending di waktu-waktu terakhir usia-usia dia nih, sama kita nggak tahu kan, kita ngomongin durability body-nya dia bisa kuat berapa lama atau gimana. Mending sih langsung ke tim yang benar-benar punya chance-nya bagus gitu kayak si Bucks. Oke. Kalau gue pribadi setelah dengar Om Ken kayak gini, I'm going with Lakers sih. Balik lagi ke Lakers lagi. Karena kalau dari yang udah beliau itu kelihatannya udah mulai took hit lah ke mentalnya dia juga. Udah nggak ngerasa seyakin itu dengan fisiknya dia. Dan yang udah kan dia langsung nyarinya ya ring chaser tim kan. Dan runner up gue adalah Bucks. Tapi gue tetap kelihatannya dengan kondisi kayak gini, beliau akan milih Lakers sih. Kalau Lakers mau dia balik. Itu sih kalau dari gue. Dan kayaknya seru nih barusan ngomongin soal Boogie. Gue jadi pengen main basket lagi karena kan gue begal-begal kayak Boogie. Lagi gue berterima kasih banyak. Boogie Indonesia, Boogie Indonesia, Boogie 3 ya. Tahu deh alumni 3. Iya. Ya, terima kasih banyak buat Uncle Ken sama Mas Adit atas waktu yang diberikan buat saya curhat mengenai Boogie. Dan sebelumnya ini ada pesan sponsor. Dan mungkin bakal diwakilin sama Mas Jamet. Pesan sponsor. Gimana, Dit? Ya, jadi ngingetin lagi buat teman-teman semua, biar update terus nih sama podcastnya ATTL. Jangan lupa buat follow Instagramnya, itu ada di @longtouchline, dan juga karena podcast ATTL itu bakal ada video podcastnya juga, jadi teman-teman subscribe juga channel YouTube-nya ATTL, namanya Touchline Network gitu. Ya, subscribe ya. Sponsornya mana ngomong-ngomong emang? Ada ya? Oh, ada itu sponsornya mungkin. Duitnya banyak. Instagram udah? Udah. Saya muda. Cakep, sorry gue nggak ngundang barusan. Sama satu lagi sebelum nutup, gue mau ngelempar isu. Kalian pada tahu ini kan pelatihnya New York Knicks? Siapa namanya? Apa Siapanya? ini? Sorry. Mike D'Antoni. Tim mana sekarang? Rockets. Iya. Mike D'Antoni mirip sama Luhut Panjaitan nggak sih? Keren apa?